Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kenakanlah belas kasihan. Renungan hari ini berjudul Mengenakan Sepatu Yesus, ditulis oleh James Bank. Sahabat ODB, bagaimana rasanya berjalan dengan mengenakan sepatu anggota kerajaan? Angela Kelly, putri seorang kuli pelabuhan dan perawat, tahu seperti apa rasanya. Sebab ia adalah penata busana resmi bagi mendiang Ratu Elizabeth selama 2 dasawarsa terakhir hidup sang ratu. Salah satu tanggung jawab Kelly adalah melenturkan sepatu baru sang ratu yang telah berusia lanjut itu dengan cara menggunakannya di seputar istana. Tentu ada alasan di balik tugas ini. Rasa belas kasihan kepada seorang wanita lansia yang terkadang harus berdiri cukup lama dalam upacara kenegaraan. Karena ukuran sepatu mereka sama, Kelly dapat membantu menghindarkan sang ratu dari perasaan tidak nyaman. Perhatian khusus yang ditujukan Kelly bagi Ratu Elizabeth membuat saya terpikir tentang dorongan lembut yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kini terletak di wilayah Turki. Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika hidup kita dibangun di atas Kristus, pasal yang kedua ayat yang ke-7, kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, pasal 3 ayat 12. Dan Dia menolong kita untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, Kolose pasal yang ketiga ayat 9-10. Demikianlah kita menghidupi identitas sebagai orang-orang yang mengasihi dan mengampuni sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita.
Di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan kita untuk berjalan dengan sepatu mereka. Dan berbelas kasihan terhadap mereka yang menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Saat kita melakukannya, kita sedang berjalan mengenakan sepatu atau mungkin sendal dari Sang Raja, Yesus Kristus, yang senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Sahabat ODB, bagaimana selama ini Allah berbelas kasihan terhadap Anda? Lalu kepada siapa Anda dapat menunjukkan belas kasih-Nya hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan dan kasih-Mu. Tolonglah aku untuk menerima dan membagikan kasih itu kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.